Masih dalam tajuk ekspedisi sungai, nggak lengkap rasanya kalau saya belum menyusuri sungai terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Dengan panjang lebih dari 1.100 km, akan menjadi petualangan saya dalam ekspedisi kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tenang bang, tenang, di sini juga nih. Wah, dapat juga udara di sini. Membahas sungai terpanjang, tentu tidak bisa lepas dari Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Membentang sepanjang lebih dari 1.100 km atau hampir setara panjang Pulau Jawa, Kapuas dinobatkan sebagai sungai terpanjang di negeri ini. Masih dalam tajuk ekspedisi sungai, nggak lengkap rasanya kalau saya belum menyusuri sungai terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Dengan panjang lebih dari 1.100 km, akan menjadi petualangan saya dalam ekspedisi kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sepanjang alirannya, tentu saja Sungai Kapuas menyimpan banyak potensi alam dan kearifan lokal yang bahkan menjadi identitas dari sungai terpanjang ini. Menyusuri Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang yang ada di Indonesia ini bukan cuma sekedar alirannya saja, tapi ada tradisi dan kehidupan masyarakat yang bisa menjadi petualangan saya. Salah satunya yaitu kapal Bandong ini. Dari generasi ke generasi, eksistensi kapal Bandong tetap dipertahankan. Keberadaan kapal kayu tradisional ini bahkan sudah menjadi salah satu ikon dari Sungai Kapuas. Seiring berjalannya waktu, kapal kayu ini pun juga mengalami perubahan fungsi. Dahulu, kapal Bandong merupakan alat transportasi penumpang dari daerah hulu menuju hilir, ataupun sebaliknya. Namun, saat ini kapal berbentuk persegi panjang ini lebih sering digunakan sebagai kapal angkutan barang. Kalau saya cobain boleh nggak Pak? Boleh ya? Saya penasaran nih mau mencoba bagaimana mengemudi kapal Bandong. Wah, tinggi juga ya. Ini saya nggak ring daping ini. Ditinggal dong. Sebetulnya ini sama seperti mengendarai mobil. Nah, kalau ke kanan dia akan berbelok ke kanan, kalau ke kiri akan berbelok ke kiri juga. Tapi bedanya kalau di air ini akan lebih lambat pergerakannya. Bukan hanya sebagai sebuah warisan turun-temurun saja, kapal Bandong juga membawa dampak perekonomian bagi masyarakat yang tinggal di bagian hulu sungai. Keberadaan kapal angkut barang ini bisa membuat harga kebutuhan hidup masyarakat di bagian hulu menjadi lebih murah. Di kapal Bandong ini ada beberapa bagian nih. Dan yang bagian belakang ini adalah bagian dapur dan juga kamar mandi. Terus di tengah itu ada bagian untuk barang-barang dan juga penumpang, dan paling depan yang pastinya untuk tempat pengemudi. Sama saya di sini. Kapal Bandong sebentar lagi akan bersandar ke tepi yang ada di sebelah sana. Kapalnya sudah bersandar, dan habis ini saya akan mengikuti kegiatan masyarakat untuk bongkar muat nih, menu-menuhin isi dari kapal-kapalnya. Besarnya daya tampung kapal Bandong tidak hanya berisi barang-barang kebutuhan pokok dan bangunan saja. Kapal-kapal Bandong yang sandar di sini tidak akan berangkat sebelum syarat muatan. Sekali berangkat, kapal akan langsung ke tujuan akhir karena akan membutuhkan waktu lebih lama lagi ketika sandar dengan keadaan penuh muatan.
kapal ini memang berhenti 1 minggu untuk menunggu barangnya penuh karena ini kapalnya sangat besar sekali. Ini belum ada setengahnya ya Pak? Belum. Masih sedikit, berarti kita ngangkutin lagi lah ya. Mengalir sepanjang lebih dari 1.100 km, potensi alam Sungai Kapuas menjadi rumah bagi berbagai biota air. Salah satunya tentu saja udang galah yang ukurannya terbilang jumbo. Sekarang saya akan menuju Kampung Blugay dan di sana kami akan memancing udang galah. Sudah ramai-ramai ada di belakang siap untuk memancing. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sama halnya dengan memancing ikan. Untuk bisa mendapat strike ikan, kita harus tahu lokasi potensial, umpan dan teknik yang tepat, sisanya memang sangat bergantung pada keberuntungan. Wow! Dapat udangnya, asik! Wih, besar sekali Bang. Ya. Mau. Udah dimatiin udah, takut jepit. Oh, Ya. saya nggak nyangka ternyata udangnya sebesar itu. Oke, kita harus berjuang supaya bisa dapat udang juga. Sebagai biota air, udang galah di alam liar memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem. Sebagai binatang omnivora, udang galah memakan sampah-sampah organik, serta siput dan ikan-ikan kecil. Wow! Ternyata dia banyak berkumpul di sini. Nah ini nih, udang galah. Dia punya capit warnanya biru kekuningan seperti ini. Namun kalau udang sungai itu identik dia cepat mati kalau diangkat sedikit, sebentar saja. Wah, itu lebih besar. Yang dapat pagi sana. Bisa dapat yang sebesar ini juga. Nah, terus bagian capitnya juga nih banyak yang tajam-tajam ini. Tenang Bang, tenang. Di sini juga nih. Wah! Dapat juga udangnya di sini. Wih. Akhirnya Strike dapat 1 udang galah. Setelah menunggu berjam-jam, ini memang sudah mulai sore, jadi otomatis akan lebih cepat mendapatkan udangnya. Karena kalau siang-siang tuh dia suka ngumpet. Matahari mulai condong ke barat. Strike pun semakin ramai. Pertanda udang mulai makan saat cuaca sudah mulai teduh. Bukan hanya udang saja, beberapa teman pemancing juga mendapat strike ikan penghuni aliran Sungai Tayan, yang merupakan salah satu anak Sungai Kapuas. Dapat ikan Thailand. Kalau di sini sebutannya ikan Thailand, tapi aslinya ini namanya adalah ikan sili. Nah, itu lihat secara bentuk dia panjang dan warnanya juga cantik sekali. Ada corak-corak seperti merah keorenan. Kalau di sungai memang tidak bisa diprediksi kita bisa dapat apa. Bang, kita simpan ini kali ya. Oke, siap. Strike Bang! Wih! Wow! Ini dia udangnya. Ini di bagian kepalanya sangat keras sekali. Dan nih,
Ada bagian yang lancip dan itu sangat tajam. Ini ya. Sebagai salah satu penghuni sungai, udang galah memang banyak diburu karena memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Selain itu, dagingnya yang tebal membuat udang satu ini juga banyak dinikmati para pencinta olahan seafood. Strike tapi dapatnya ikan. Abang, ini ikan apa namanya? Lais ya. Ikan lais. Lumayan dapat satu ikan. Lebih baik kita simpan saja. Ayo bang, sambil lanjut. Hari semakin sore, waktunya mengolah udang hasil pancingan bersama teman-teman pemancing. Sebelum diolah, terlebih dulu udang dibersihkan dari kotoran yang terdapat pada bagian kepalanya. Bang, udah dibersihkan ini. Tinggal bakar. Tinggal bakar. Kayak si gundul. Apinya juga sudah siap. Udang galah bakar kali ini hanya menggunakan bumbu sederhana. Cukup kecap yang sudah dicampur saus sambal sebagai penambah rasa gurih dan pedas. Ujung yang tiga ya. Dengan bumbu yang sederhana, tapi pastinya nanti rasa alami dari udangnya itu udah sangat enak sekali. Makanya tidak perlu repot-repot dimasak macam-macam, ya kan bang? Iya. Udah kayak gini aja udah cukup, tinggal tunggu matang aja. Biasanya udang nggak perlu lama-lama. Cukup 5-10 menit saja, daging udang bakar siap untuk kami nikmati. Ini dari segi warna sudah berubah menjadi keorenan dan aromanya juga sudah menggoda nih. Abang, ini udah matang apa belum? Sudah. Sudah? Sudah siap disantap. Wah, berarti sudah siap untuk disantap. Bener kan? Walaupun udah dibumbuin tadi di bagian permukaannya, jadi dagingnya itu masih terasa original. Manis, terus kenyal-kenyal, enak banget. Aduh, luar biasa. Ini di sashimi enak juga kali ya? Ya, bisa. Bang, gimana bang rasanya? Mantap kak, enak banget. Oke. Ketebalan daging udang galah benar-benar membuat selera makan saya langsung naik. Benar-benar luar biasa nih rasanya. Jadi udang itu rasanya gak pernah bohong. Sebagai salah satu sumber protein hewani, tentu saja akan semakin menambah tenaga saya untuk melanjutkan petualangan ekspedisi sungai terpanjang kali ini. Sungai Kapuas memang banyak sekali menyimpan hasil alam yang berlimpah. Salah satunya ini dia, udang galah. Saya tertarik sekali dengan udangnya yang sangat besar sekali ukurannya dan rasanya juga enak banget. Jadi makin ketagihan. Boleh ya, nanti saya kesini lagi mancing lagi. Oke? Ikuti jejak saya, jejak.